kenan bukan dikala tak pakai tenaga tanyo untuk daya grup-grup, maka tatanya ngile gejuk tenaga oleh Allah nyo kenan dia pakai. Nah, demikian seterusnya daripada segala pemberian Allah. Apabila lagenyan tatemiki, maka akal itulah yang menang ke nafsu. Tapi apabila kemenan tapiki, maka nafsulah yang menang. Hadirin, di dalam kitab tasawuf ditulis oleh ulama tasawuf, satu keinginan hawa nafsu dapat kau kekangkan lebih berfaedah untukmu ketimbang kamu puasa setahun dan kamu laksanakan sembahyang selama setahun. Apabila keinginan hati, keinginan hawa nafsu dapat engkau tahan, walau hanya satu, gadah keinginan roh, hawa roh gadah, walau hanya satu, lebih berfaedah untukmu ketimbang kamu puasa setahun dan kamu melaksanakan salat setahun. Nyamban pakenan apabila keinginan hawa nafsu hana gada, maka hudur Allah di dalam hati tidak akan sempurna. Han akan sempurna. Karena apabila keinginan mantengah, pasti yang nampak tasaruf dirinya, bukan tasaruf Allah. Apabila keinginan hawa nafsu mantengna bak getanyo, maka yang duh adalah tasaruf dawa. Kan tasaruf Allah Ta'ala bak getanyo. Maka keinginan itulah yang bermasalah. Sababnya dalam Al-Quran ikat dengan iradah mangkana yuridu harsat dunia, mangkana yuridu harsal akhirah, ikat dengan iradah. Ya, karena di sinan ke yang jid ke masalah. Ya, kan mendapatkan tapi berkeinginan, itu yang jadi masalah. Barang siapa yang menginginkan akan harta, dan barang siapa yang menginginkan akan istri perempuan, maka Allah membalakan akan dia dengan sia-sia umurnya. So yang berkeinginan kepada harta, kan so yang mendapat, yang berkeinginan untuk mendapatnya. Nah, disitulah
letak kesalahannya. Kalau masih punya keinginan hawa nafsu, maka hati masih rindu kepadanya dan masih nampak tasarufnya pada mendapatkan akan hartanya, maka perjalanan hatinya dengan Allah itu salah. Salah. Bukan mendapatnya, mendapat hana salah, mendapat karena diberi, yang oleh Allah telah menentukan kadar, telah menentukan waktu kapan diberi, berapa banyak akan diberi. Selama dia hidup, ukuran kalihna ba Allah. Salahnya kan mendapat tapi menginginkannya. Keinginan itulah yang membuat hati itu lupa kepada takdir Allah, kepada pengaturan Allah. Keinginan itulah yang membuat hati tidak rida pada apa yang didapatnya nanti, andainya didapat. Karena didapat bukan sebab keinginannya, tapi didapat menurut yang telah ditetapkannya. Demikian juga menginginkan akan perempuan. Salahnya menginginkannya, bukan mendapat. Jodoh telah ditetapkan. Apa yang ditetapkan pasti diberi. Menginginkannya itulah yang jadi salah. Apabila masih ada keinginan hawa nafsu itu, Allah membalakan akan seseorang itu dengan sia-sia umurnya. Wate yang gejuk oleh Allah, waktu itu banyak yang sia-sia. Maka wate ta jumlah wate yang Allah juk kegetanyo, dan ta jumlah wate yang terpakai untuk taat hanya bacutoh daripada wate yang lebih yang terpakai ke taat. Pakon karena sabab hawa nafsunya masih menginginkannya, belum sanggup dikekang. Nyan penyebabnya. Hadirin, Rasulullah mengingatkan tanyo bahwa segala yang nabak getanyo adalah bekasan tasaruf Allah. Segala yang nabak getanyo itu pemberian daripada Allah. Maka hendaknya kita pergunakan pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Dikala Allah memberi sesuatu itu kepada hambanya, sebagai syukur hamba kepada Allah, sebagai ihsannya hamba kepada Allah. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah geperintahkan tanyo untuk membalas ihsan Allah. Maka hendaknya kita membuat ihsan kepada Allah. Membuat ihsan kepada Allah pertama, menjunjung tinggi segala perintahnya
menjauhkan segala larangannya. Setelah itu melihat, sebagaimana kata Nabi, ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Setelah engkau berbuat, menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhkan larangannya, hendaknya engkau itu melihat bahwa engkau itu dilihat oleh Allah. Fa innahu yaraka, ini tingkat orang rendah, model Tanyong. Maka dikala Tanyong bekerja menjunjung tinggi perintah dan menjauhkan larangan, hendaknya kita melihat bahwa Allah itu melihat akan kerja Tanyong, baik itu kerja lidah atau itu kerja anggota ataukah itu kerja hati, semuanya dilihat oleh Allah. Kalau kita melihat bahwa yang kita kerjakan itu dilihat, maka sudah pasti tidak akan berani mengerjakan apabila yang dikerjakan itu bukan yang disuruh. Apabila orang melihat bahwa yang diucapkan oleh lidahnya itu dilihat oleh Allah, maka pasti lidah tidak akan berani mengucapkan kecuali apa yang diperintahkan kita untuk mengucapkannya. Rasul mengatakan falyaqul khairan, kalau kau benar orang beriman maka katakanlah yang baik. Bila engkau tak sanggup, diam. Maka orang yang berbicara, kalau dia melihat bahwa Tuhan melihat pembicaraannya, tidak akan berani dia berbicara kecuali yang dibicarakan itu yang diperintahkan oleh Allah. Demikian juga dikala mata mau melihat, dia melihat bahwa Allah melihat penglihatan matanya, maka tak berani mata itu melihat kecuali apa yang disuruh lihat. Demikian juga mendengar dengan telinga. Di saat dia mendengar, dia melihat bahwa Allah melihat akan pendengarannya itu apa yang didengar, maka tidak akan berani mendengar kecuali apa yang disuruh dengar. Demikian seterusnya, andainya oleh kita melihat bahwa Allah itu melihat akan kita, itulah ihsan orang martabat rendah. Apabila tidak demikian, maka belumlah engkau itu bersifat dengan ihsan. Karena Nabi mengatakan demikian. Di saat Jibril bertanya, "Hai Muhammad, mal ihsan, puatra ihsan?" Dijawab oleh Nabi, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang kedua itu martabat orang rendah. Fa innahu yaraka, engkau melihat bahwa Allah
itu melihat. Engkau yakin, engkau rasakan tiap saat dikala kaki melangkah, kau rasakan Allah mengawasi langkahmu. Dikala tanganmu bergerak, kau yakin dan kau rasa Allah mengawasi gerakan tanganmu. Dikala matamu melihat, engkau yakin dan kau rasakan Allah mengawasi pandanganmu. Maka kalau engkau merasa kemana engkau pergi, apa kau kerjakan, kau selalu dipantau dan diawasi, dilihat oleh Allah, pasti kerjamu tidak akan sebebas yang engkau mau. Langkahmu tidak akan sebebas yang engkau kehendaki. Tetapi kenyataan dalam udip hana lagenyan yang terasa. Bak terfikir wate tajak tiro tu tiro wate. Tak ada yang mengawasi, tak ada yang melihat. Hadirin, dikala engkau menjunjung tinggi perintah dan menjauhkan larangan sebagai syukurmu pada Allah, sebagai ihsanmu kepadanya, hendaknya engkau melihat bahawa engkau itu dilihat oleh Allah. Orang-orang yang bermartabat tinggi, mereka itu berbuat serta hati mereka melihat akan Allah. Dikala mereka bekerja atau lainnya, karena semua itu adalah asar daripada taksir Allah dengan kudrahnya, mereka tidak melihat akan asar itu, tetapi mereka melihat akan muasirnya. Maka hati hadir kepada Allah. Karena mereka melihat ini semua tasarruf daripada Allah, maka mereka melihat Allah. Dikala mereka salat, dilihat Allah pada salatnya itu. Dikala mereka sujud, mereka lihat Allah pada sujudnya. Karena akidah orang yang beriman, kudrah hamba tak mampu membekaskan apa-apa. Badannya sudah tegak, pasti ada yang menegakkannya, bukan kekuatannya yang membuat badan tegak. Tak ada yang mampu menegakkan kecuali Allah. Maka nyatalah Allah di dalam hatinya pada segala tasarufnya. Inilah ihsan orang yang sempurna ihsannya. Hadirin, kemudian Rasul melanjutkan, wabtulia fasabara. Siapa orang yang dibalakan akan dia, fasabara, maka orang itu bersabar. Hadirin, apabila tidak ada perasaan ridha kepada Allah, apabila tidak melihat bahawa yang dibuat oleh Allah itu amat bermanfaat, maka hati tidak akan mampu bersabar. Hati tidak akan sanggup bersabar apabila tidak melihat
Apa yang dibuat Allah itu amat sangat bermanfaat, amat sangat cocok, amat sangat sesuai. Padahal di Quran berulang kali Allah mengatakan dirinya itu hakim. Allah itu hakim, bijaksana. Apa makna hakim? Makna hakim itu tidak ada yang dibuat Allah yang sia-sia. Semua yang dibuatnya syarat dengan manfaat dan faedah untuk hambanya. Apa makna hakim? Makna hakim menempatkan sesuatu pas pada tempatnya, tidak meleset. Itu hakim. Di Quran lagenyan gepurnau. Tanyo beriman dengan Quran tetapi kadang tak merasakan sebagaimana yang gepurnau. Andainya merasakan, pasti lidah tidak akan mengatakan man hampah han. Bahkan karena yang diberikan oleh Allah sangat cocok. Allah itu hakim. Hakim menempatkan sesuatu pas pada tempatnya. Maka dikala tarumpa suami, maka suaminya kegetanyo amat cocok, cukuplah gejuk oleh Allah. Maka salah bila takun man hampah sagai kenya lako bebi. Salah bila takun hampah sagai ro kunyan purmoh gejuk. Menyo Allah ka gejuk nyan yang pah. So lako Fir'un. Pah Fir'un kelako pah. Kelako so kelako Asia. Mungkin ada mukannya lako gejuk li Allah ke Asia, tidak akan jadi Asia itu wanita terkemuka di syurga besok. Maka hana yang hanapa? Allah tempatkan sesuatu pas pada tempatnya. Maka andainya mata melihat tasaruf Allah di dalam kehidupannya, maka tidak akan dikatakan hanpah sagairo. Igop pah mendum idro buka hanapah. Han takun menan. Apabila terasakan bahwa yang terjadi ini tasarruf Allah. Allah itu hakim. Tidak membuat sesuatu kecuali di dalamnya syarat dengan hikmah, manfaat dan faedah yang kembali kepada hambanya. Allah itu hakim. Hakim menempatkan sesuatu pas pada tempatnya, tidak meleset. Bila terasa yang laginya, barulah hati itu rida. Kalau hati rida, baru mudahlah kita itu bersabar di atas segala bala yang diberikan oleh Allah. Apabila hana terasakan yang laginya, tidak sanggup untuk bersabar. Orang yang bersabar hatinya tak mengeluh. Orang yang bersabar hatinya tidak akan mengaduh. Orang yang bersabar hatinya tidak akan duka cita, tetapi hatinya sukacita. Kemudian yang dilanjutkan oleh Rasul, wa dalama fastaghfara. Barang siapa yang mendalimi,
akan orang lain, pada hartanya, pada tubuhnya, pada wibawanya atau lainnya, atau dia menzalimi akan dirinya sendiri, fastaghfara, maka dia memohon ampun kepada Allah. Tidak akan dia minta ampun sebelum dia melihat kezaliman itu sangat-sangat jelek, sangat tercela. Menyohanaduh takalan zalim itu buruk, maka orang tidak akan minta ampun, karena tidak akan menyesal bila tidak melihat itu amat sangat jelek. Maka hendaknya kita melihat bahwa kezaliman itu amat sangat jelek, cukup buruk, amat sangat menjijikkan, amat sangat membahayakan, dan amat sangat menyusahkan akan getanyo bila tanyo berbuat zalim. Setelah hati mendapatkan dia itu amat jelek, dia itu amat sangat menyusahkan, dia itu amat sangat memberatkan, dia itu jadi sebab untuk mendapatkan azab, barulah datang penyesalan. Dikala penyesalan datang, barulah orang mau memohon keampunan kepada Allah dan minta maaf terhadap orang yang dizaliminya. Kemudian yang kepeutkeun Rasul, wa dzulima faghafara, barang siapa yang dizalimi orang, maka dia mengampuni, memaafkan akan orang yang menzaliminya. Oleh Rasul menyatakan macam tersebut, siapa yang diberikan Allah maka dia syukuri, siapa yang dibalakan Allah maka dia bersabar, siapa yang menzalimi dia mohon ampun dan maaf, siapa yang dizalimi dia mau mengampuni dan memaafkan. Setelah itu Rasul diam, Rasul anak kepegah lepuabi. Kemudian bertanya oleh sahabat, ya Rasulullah, madzalahu, apa untuknya, apa balasannya kalau 4 perkara tersebut sempurna dikerjakan? Rasul menjawab, lahumul buat mereka yang mampu mengerjakan itu, di akhirat Allah berikan keamanan. Di saat berbaring di kubur, aman di dalam kubur. Dikala keluar ke mahsyar, aman di mahsyar. Saat dihisab juga aman daripada dipersulit. Saat ditimbang juga aman karena banyak kebaikannya. Saat berjalan di atas titi siratal mustaqim, aman daripada terpeleset jatuh ke neraka. Dan akhirnya dia ditempatkan pada tempat yang aman di syurga. Wahum muhtadun, dan mereka itu di dunia terpetunjuk. Apa yang dikerjakan, pekerjaannya berdasarkan yang ditunjukkan oleh agama.
Apa yang diucapkan, ucapannya sesuai yang ditunjukkan oleh agama. Apa yang dicita-citakan, cita-citanya juga sesuai dengan yang disuruh cita-citakan di dalam agama. Lagenyan pernyataan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi